Hola Sobat Info Bola, kembali lagi bersama admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Usai ditaklukkan dengan skor mengenaskan 5-1, Coach Sintayong langsung melakukan evaluasi besar-besaran kepada para pemain yang berlaga. Pasalnya pertandingan melawan Timnas Irak yang lalu merupakan salah satu laga kunci bagi Timnas Indonesia untuk mendapatkan kepercayaan diri demi menatap kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan telak yang terjadi sudah tentu membuat seluruh pecinta sepak bola tanah air kecewa. Timnas Indonesia yang digadang-gadang akan tampil mengesankan seperti saat menjamu Timnas Argentina secara ajaib dapat dikalahkan dengan mudah oleh tim tuan rumah. Apalagi semua gol yang terjadi merupakan gol yang tercipta akibat kesalahan pemain dari Timnas Indonesia. Tidak adanya sinkronisasi antar pemain hingga performa yang tidak maksimal membuat pertahanan Indonesia terbilang cukup rapuh dan harus puas berada di peringkat bawah klasemen. Sehingga sudah tentu pada laga kedua besok melawan Timnas Filipina, Coach Sintayong berkemungkinan besar akan mencoret beberapa nama yang telah melakukan kesalahan fatal di dalam pertandingan dan memberikan kesempatan kepada para pemain lain untuk mendapatkan jam terbang. Berikut ini merupakan daftar nama pemain yang berkemungkinan akan dicoret pada laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Filipina. Nado Argawinata. Kiper asal Borneo FC, Nado Argawinata menjadi nama pertama yang tentu akan menjadi pertimbangan bagi Coach Sintayong untuk mencoretnya dari susunan pemain Timnas Indonesia di laga kedua melawan Timnas Filipina. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan. Nado Argawinata yang kembali tampil menjadi pilihan utama setelah dirinya dicoret dari skuad Timnas Indonesia nyatanya membuat kecewa tim pelatih sekaligus pendukung sepak bola tanah air. Pada laga melawan Timnas Irak kemarin, Nado Argawinata tidak melakukan penyelamatan satupun bagi Timnas Indonesia dan justru kebobolan 5 gol dalam 5 kali percobaan Timnas Irak. Sudah tentu hal tersebut merupakan sebuah performa buruk bagi seorang penjaga gawang. Apalagi dalam 5 pertandingan terakhir, Timnas Indonesia Senior berhasil mencetakkan clean sheet berturut-turut di setiap laga. Sehingga kini nama Nado Argawinata berkemungkinan akan dicoret pada laga Timnas Indonesia melawan Timnas Filipina pada hari Selasa yang akan datang. Adam Alis. Pemain selanjutnya yang berpotensi akan dicoret oleh Coach Sintayong pada laga kedua kualifikasi Piala Dunia melawan Timnas Filipina adalah Adam Alis. Adam Alis yang merupakan pemain asal Borneo FC dan baru-baru ini dipanggil ke dalam skuad Timnas Indonesia Senior nampaknya belum memiliki kesiapan untuk bisa tampil di level Asia. Penguasaan bola yang sangat buruk dan kerjasama tim yang belum bisa dia kembangkan sangat terlihat khususnya pada 45 menit babak pertama. Adam Alis selalu menjadi pemain yang kehilangan bola akibat terlalu lama memegang dan tidak ada rekan setimnya yang tersedia untuk menerima umpan dari pemain asal Borneo FC tersebut. Akibatnya banyak serangan dari Timnas Irak pada laga kemarin bermula lewat hilangnya bola dari kaki sosok Adam Alis. Hal ini sudah tentu menjadi catatan buruk bagi dirinya meskipun Coach Sintayong menilai secara keseluruhan bahwa permainan Timnas pada laga kemarin memanglah sangat buruk. Coach Sintayong pun berkemungkinan untuk mengganti nama Adam Alis dengan pemain lainnya seperti Egy Maulana Fikri ataupun Witan Sulaiman yang pada match kemarin tidak mendapatkan jam terbang. Dendi Sulistiawan. Pemain asal Bayangkara FC yang selalu dibawa oleh Coach Sintayong selama 2 tahun terakhir, sampai saat ini belum juga menunjukkan kebolehannya di dalam lapangan. Dendi Sulistiawan selalu tidak terlihat di dalam 90 menit pertandingan dan jarang sekali menembakkan tendangan akurat ke gawang lawan. Padahal tugas dari seorang striker adalah berusaha membuka ruang dan memaksimalkan setiap peluang yang didapatkan untuk bisa memperbesar keunggulan. Hal tersebut pun gagal dirinya tuntaskan kembali pada laga pembantaian Timnas Indonesia kemarin. Tampil sebagai pemain utama sejak menit pertama hingga menit ke-90, Dendi Sulistiawan gagal mendobrak pertahanan dari Timnas Irak. Ini tentu saatnya bagi Coach Sintayong untuk menurunkan para pemain muda yang dimiliki oleh Timnas Indonesia yang juga memang tengah dipersiapkan untuk menjadi striker murni Timnas di masa yang akan datang. Asnawi Mangkualam. Nama Kapten Timnas Indonesia Senior Asnawi Mangkualam nampaknya membutuhkan istirahat untuk bisa melakukan evaluasi dalam permainan yang dia lakukan saat melawan Timnas Irak kemarin. Asnawi Mangkualam memang tampil mengesankan sama seperti biasanya, akan tetapi pada laga kemarin sangat terlihat bahwa dirinya tampil sebagai individu dan bukan sebagai tim. Pemain asal Jeonnam Dragons tersebut selalu mengandalkan dribbling yang dia miliki dan kekuatannya untuk bisa masuk ke pertahanan lawan melalui sektor sayap. Akan tetapi sudah tentu pergerakan yang dia lakukan akan selalu tertutup dan seringkali terpotong oleh pemain bertahan. Asnawi Mangkualam harus mencoba bermain lebih baik sebagai sebuah tim dengan melakukan kerjasama dengan rekannya yang berada di dalam lapangan.
Sehingga kemungkinan dirinya pada laga kedua besok akan digantikan oleh Sandy Walsh yang saat ini telah pulih dari cedera dan 100% siap tampil selama 90 menit pertandingan. Dimas Drajat. Nama Dimas Drajat menjadi nama selanjutnya yang dipastikan akan dicoret oleh Coach Sintayong jelang laga melawan timnas Filipina. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan. Meskipun tampil sejak menit awal pertandingan, namun pemain asal Persikabo tersebut tidak dapat menyelesaikan laga dikarenakan mengalami cedera pada bagian kakinya. Sehingga sebelum babak pertama usai, Dimas Drajat terpaksa ditarik keluar lapangan dan digantikan oleh Rafael Struijk yang langsung masuk sebagai pemain pembeda di dalam lapangan. Sudah tentu Dimas Drajat menjadi pemain yang sangat disayangkan karena dirinya absen pada laga melawan timnas Filipina. Karena seperti yang kita ketahui, Dimas Drajat baru saja mencatatkan hat-trick pertamanya di timnas Indonesia dan masih berkemungkinan memiliki insting gol tinggi pada hari Selasa besok. Sudah tentu meskipun dirinya kini mengalami cedera, nama Dimas Drajat akan dibawa oleh Coach Sintayong pada putaran final Piala Asia yang akan datang sebab kemampuan mencari ruangnya yang sangat baik. Jordi Amat. Meskipun menjadi pemain senior yang memiliki pengalaman paling tinggi di antara para pemain lain, Jordi Amat pun tidak lepas dari kritikan. Hal ini terjadi pada laga kualifikasi Piala Dunia kemarin melawan timnas Irak. Pada laga yang berakhir dengan skor 5-1 tersebut, nampak Jordi Amat tidak sedang dalam performanya yang maksimal. Terdapat setidaknya 2 gol dari timnas Irak yang terjadi akibat Jordi Amat gagal menutup ruang tembak dan Nado Argawinata yang tidak berhasil mengantisipasi laju bola. Ini tentu menjadi catatan besar bagi Jordi Amat atas kegagalan besarnya menjaga lini pertahanan timnas Indonesia. Apalagi sebelum pertandingan melawan timnas Irak, Jordi Amat dan kawan-kawan memiliki kepercayaan diri yang sangat maksimal. Hal tersebut tentu menjadi pertimbangan bagi Coach Sintayong antara tetap memasukkannya ke dalam skuad inti di laga kedua melawan timnas Filipina besok, atau mengistirahatkan sang pemain untuk bisa memberikan jam terbang kepada para pemain lain di dalam lapangan. Mark Anthony Klok. Nama pemain asal Persib Bandung menjadi sorotan akibat penampilannya yang sangat buruk pada laga melawan timnas Irak kemarin. Mark Klok yang berperan sebagai jenderal lini tengah timnas Indonesia menampilkan performanya yang sangat menurun selama dirinya berkostum merah putih. Ini tentu akan menjadi salah satu hal yang paling berdampak bagi skema permainan timnas Indonesia. Pada laga ini, Mark Klok tidak dapat tampil dengan tenang dan terlihat gugup yang menyebabkan dirinya melakukan banyak kesalahan. Terdapat 2 gol dari timnas Irak yang juga merupakan gol yang berasal dari kesalahan pemain tersebut. Dalam proses gol tersebut sangat terlihat bahwa Mark Klok dengan rekan setimnya tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan membuat semuanya kehilangan konsentrasi di dalam lapangan. Meskipun terdapat opsi namanya akan dicoret pada laga kedua besok, namun nampaknya Mark Klok tetap akan dimainkan karena perannya yang sangat penting di dalam penghubung lini pertahanan dan lini serang timnas Indonesia. Dengan begitu, Mark Klok sudah tentu harus membuktikan bahwa dirinya masih layak untuk bisa memperkuat timnas Indonesia dengan bangga dan memberikan kemenangan bagi skuad Garuda. Itulah tadi merupakan daftar nama pemain yang berkemungkinan akan dicoret pada laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Filipina. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.